Halo Soccer Mania, ada 28 berita panas hari ini. Mulai dari hasil Liga Arab Saudi sampai update pemain yang lagi hangat. Jangan sampai terlewat satupun, mari kita mulai. Kita mulai berita pertama dari hasil Liga Arab Saudi. Al-Nassr menang susah payah 1-0 atas Al-Ittifaq dalam lanjutan Liga Arab Saudi di Al-Awal Park. Gol tunggal dicetak Kingsley Coman di menit ke-30, sementara Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane berkali-kali mengancam tanpa hasil. Laga ditutup kartu merah untuk Jack Henry di injury time. Kemenangan ini mengunci Al-Nassr di puncak dengan 76 poin dan memperpanjang 15 kemenangan beruntun. Dari kemenangan Al-Nassr, kita geser ke hasil imbang Arsenal. Arsenal ditahan 0-0 oleh Sporting CP di Emirates Stadium pada leg kedua perempat final Liga Champions, namun tetap lolos berkat agregat 1-0. Laga berjalan ketat tanpa gol sepanjang pertandingan. Kedua tim kesulitan menciptakan peluang bersih, bahkan Arsenal sempat tampil kurang rapi dalam distribusi bola. Hasil ini mengantar Arsenal ke semifinal dan akan menantang Atletico Madrid. Kelolosan Arsenal ini sekaligus membawa rekor spesial bagi sang manajer. Langkah Arsenal di Eropa dulu sering berhenti di momen krusial. Semifinal terasa seperti batas yang sulit ditebus sejak era lama. Kini ceritanya mulai berubah. Data dari Squawka mencatat mereka sukses mencapai semifinal Liga Champions 2 musim beruntun. Pertama kali dalam sejarah. Lebih menarik lagi, Mikel Arteta sudah menyamai catatan Arsene Wenger dengan 2 kali semifinal. Bedanya cukup mencolok. Wenger butuh 22 musim, Arteta hanya 7. Kali ini mereka berharap bisa melangkah lebih jauh dan mencapai babak final. Selain rekor personal Arteta, konsistensi tim meriam London memang gila. Arsenal catatkan unbeaten atau tidak terkalahkan di UCL musim ini. Mereka adalah satu-satunya tim yang gak bisa dikalahkan di musim ini. Arsenal belum kalah dalam 12 pertandingan Liga Champions terakhir. Rekor tak terkalahkan terpanjang bagi tim sejak April 2006. 13 pertandingan saat itu, Arteta masterclass. Habis ini harus pijat dan urut punggung karena udah gendong Premier League di UCL. Jika Arsenal melaju mulus, drama besar justru terjadi di Munchen. Bayern Munchen menang susah payah 4-3 atas Real Madrid di Allianz Arena pada leg kedua perempat final Liga Champions, mengunci agregat 6-4. Arda Güler menit ke-1 dan menit ke-29 dan Kylian Mbappe menit ke-42 sempat membawa Madrid unggul. Dibalas Bayern lewat Alexander Pavlovic di menit ke-6, Harry Kane menit ke-38, Luis Diaz menit ke-89 dan Michael Olise menit ke-90+4. Bayern benar-benar memanfaatkan momen itu untuk membalikkan keadaan di menit akhir. Hasil ini mengantar Bayern ke semifinal menghadapi PSG. Kemenangan tipis Bayern tersebut rupanya menghapus sejarah kelam mereka. Setelah 9 pertandingan UCL berturut-turut tanpa kemenangan versus Real Madrid, Bayern akhirnya memutus rangkaian buruk itu, sekaligus melaju lagi berturut-turut ke semifinal. Bayern Munchen memegang rekor kemenangan terbanyak atas Real Madrid di Liga Champions dengan 13 kemenangan. Meskipun Real Madrid adalah raja Liga Champions, koleksi trofi terbanyak, tapi dalam duel langsung head to head, Bayern adalah tim yang paling sering menjegal mereka. Sosok Harry Kane jadi aktor utama di balik terpatahkan kutukan tersebut. Sulit mencari cara menghentikan Harry Kane saat berhadapan dengan Real Madrid setiap pertemuan di UEFA Champions League justru berujung kontribusi gol, entah mencetak atau memberi assist, dan itu terjadi 5 laga beruntun. Di saat yang sama, Kane juga menyamai catatan Steven Gerrard sebagai pemain Inggris yang mencetak gol dalam 5 laga UCL beruntun. Bedanya, Kane melakukannya hampir dengan dingin, presisi, dan mematikan. Sebaliknya bagi Madrid, kekalahan Kane CS memperburuk situasi musim. Musim yang harusnya jadi panggung Real Madrid justru berubah jadi rangkaian luka. Di Liga, mereka tercecer 9 poin dari Barcelona. Harapan di Eropa juga padam. Setelah disingkirkan Bayern Munchen di perempat final Liga Champions, lebih pahit lagi, Copa del Rey berhenti di tangan tim Segunda Division. Sementara final Supercopa kembali kalah dari Barca. Kini pilihannya cuma 2, berharap keajaiban di Liga atau menerima musim tanpa trofi. Situasi yang terakhir kali terasa begitu asing 16 tahun lalu. Meski Madrid terpuruk, setidaknya performa Arda Güler memberikan sedikit hiburan. Tekanan besar datang saat Real Madrid harus mengejar permainan, tapi justru momen itu jadi panggung Arda Güler. 2 kali ia melepas tembakan dari luar kotak penalti, keduanya berakhir gol dengan cara yang nyaris tak masuk akal. Data dari Squawka menyebut, baru kali ini lagi ada pemain Madrid yang melakukannya sejak era Cristiano Ronaldo dan Roberto Carlos. Ini bukan sekedar statistik, tapi sinyal. Madrid mungkin baru saja menemukan senjata baru dari jarak jauh.
Meninggalkan drama di lapangan, kabar baik datang dari markas PSG. Situasi stadion PSG sempat menggantung karena negosiasi dengan pemerintah kota berjalan alot. Kini arahnya berubah. Laporan terbaru menyebut Dewan Kota Paris memberi mandat ke wali kota baru Emmanuel Gregoire untuk mempercepat pembicaraan saat penjualan Paris des Princes. Hubungan yang sudah terjalin baik bikin prosesnya lebih cair. Meski begitu, PSG belum sepenuhnya bergantung. Opsi bangun stadion baru di Marseille atau Poissy tetap disiapkan. Keputusan final direncanakan musim gugur nanti. Soal markas mulai beres, bagaimana dengan kondisi fisik pemain PSG? Malam di Anfield sempat menyisakan cemas meski PSG menang 2-0 atas Liverpool. Desir Doué lebih dulu menepi karena lututnya bermasalah, disusul Nuno Mendes yang merasa tak nyaman di paha. Situasi ini bikin ritme tim sedikit goyah. Namun setelah kembali ke Paris dan menjalani tes medis, kabarnya jauh lebih positif. Laporan internal klub menyebut kondisi Doué hanya perlu dipantau, sementara Mendes menjalani perawatan ringan. Dengan jeda 2 minggu sebelum final, PSG punya waktu cukup. Bergeser ke Italia, ada update menarik soal posisi Leonardo Bonucci. Perubahan besar di federasi sempat bikin posisi banyak orang goyah, tapi Leonardo Bonucci justru tetap aman. Saat Gennaro Gattuso, Gabriele Gravina, dan Gianluigi Buffon angkat kaki, Bonucci tetap lanjut di struktur timnas Italia sejak pensiun. Ia pelan-pelan menata jalur jadi pelatih, mulai dari bantu Bernardo Carodi di U20, lalu naik level ke senior. Laporan media Italia menyebut, kini dia fokus pantau pemain dan bikin analisis sambil kejar lisensi UEFA Pro. Tak cuma di timnas, klub Italia Napoli juga sedang sibuk. Napoli tak mau ambil resiko kehilangan sosok penting di lini tengah saat musim masih berjalan ketat. Performa Scott McTominay yang makin stabil bikin manajemen langsung bergerak. Menurut laporan Il Mattino, pembicaraan kontrak baru sudah dimulai dan ditarget rampung sebelum Piala Dunia. Langkah ini masuk akal. Gelandang asal Skotlandia itu sudah mencetak 12 gol dan 4 assist dari 38 laga. Angka yang tak biasa untuk perannya. Kontras dengan McTominay, nasib malang justru menimpa bomber milik Juventus. Harapan Arkadius milik buat bangkit lagi harus tertunda, baru juga mencicipi lapangan setelah penantian panjang. Striker Juventus itu malah tumbang lagi saat latihan Selasa lalu. Klub lewat pernyataan resminya menyebut ada masalah otot paha kanan, tepatnya bicep femoris dengan tingkat cedera sedang. Belum ada jadwal pasti pulih, tapi Nicolas Kira memperkirakan sekitar 3-4 pekan absen. Padahal Maret kemarin jadi momen emosional saat milik kembali main usai absen hampir 2 tahun. Menutup duka milik, Juventus punya kabar gembira terkait Manuel Locatelli. Ketidakpastian lini tengah sempat jadi bayang-bayang Juventus saat kontrak pemain inti mendekati akhir. Klub tak mau ambil resiko kehilangan sosok penting, lalu bergerak cepat mengamankan Manuel Locatelli. Menurut laporan terbaru, kesepakatan perpanjangan sampai 2030 sudah tercapai, lengkap dengan kenaikan gaji dari 3 juta euro ke 4 juta euro per musim, dan rencana teken resmi 17 April. Sejak datang dari Sassuolo pada 2021, Locatelli berkembang jadi poros permainan dengan ratusan penampilan dan kontribusi stabil. Jika Juve bergerak cepat, rival mereka Inter malah sedang macet. Situasi mulai ganjil saat Inter justru melaju kencang menuju Scudetto usai menang atas Como. Di tengah euforia itu, pembahasan kontrak Carlos Augusto malah mandek. Inter sudah menyiapkan tawaran sekitar 3,2 juta euro per musim, tapi sang bek disebut Calcio Mercato menginginkan angka 4 juta euro. Selisihnya memang tidak ekstrim, tapi cukup bikin proses tersendat. Yang menarik, Carlos memilih menunda pembicaraan, sementara klub berharap respon cepat. Belum beres urusan Augusto, Inter kini digoda Barcelona soal Bastoni. Barisan belakang mulai jadi perhatian serius buat Barcelona. Mereka butuh sosok yang bisa langsung mengangkat kualitas, dan nama Alessandro Bastoni muncul di atas daftar. Menurut laporan Matteo Moretto, kontak awal sudah dibuka dengan Inter Milan meski belum masuk tahap negosiasi resmi. Menariknya, Bastoni sendiri tidak menutup peluang pindah. Barca pun tak datang dengan tangan kosong. Mereka menyiapkan skema tukar pemain plus uang. Nama Hector Ford disebut-sebut bikin Inter tertarik. Walau skuad diganggu rumor, masa depan Christian Cifu tetap aman. Tekanan justru datang saat semuanya hampir selesai. Inter sudah diambal Scudetto, tapi masa depan Christian Cifu belum diumumkan. Situasinya bukan karena ragu, melainkan soal timing. La Gazzetta dello Sport menyebut kesepakatan awal sebenarnya sudah ada, tinggal menunggu momen resmi juara. Setelah itu, detail akhir akan dibereskan, termasuk kenaikan gaji hampir 2 kali lipat dan kontrak hingga 2028. Menariknya, Cifu juga bakal punya suara lebih besar dalam urusan transfer.
Meninggalkan tetangga sebelah, AC Milan tengah menanti kepastian Leon Goretzka. Situasinya masih menggantung. AC Milan sudah mengajukan kontrak 3 tahun senilai 5 juta euro per musim, tapi Leon Goretzka belum memberi kepastian. Menurut Corriere dello Sport, komunikasi dengan pihak sang gelandang terus dijaga sambil menunggu keputusan dalam beberapa pekan ke depan. Milan bergerak cepat karena rival seperti Inter Milan dan Juventus ikut memantau. Kunci utamanya tetap satu, tiket Liga Champions. Tanpa itu, rayuan ke San Siro bisa saja kehilangan daya tarik. Sembari merayu Goretzka, posisi Allegri pun sedang tidak aman. Situasi mulai menggantung di kursi pelatih AC Milan. Massimiliano Allegri dikaitkan dengan timnas Italia, bikin manajemen tak bisa sepenuhnya tenang. Di tengah ketidakpastian itu, laporan Matteo Moretto menyebut Milan diam-diam memantau Vincenzo Italiano. Namanya bukan pilihan sembarangan. Ia baru saja membawa Bologna juara Coppa Italia, lalu melaju sampai perempat final Liga Eropa musim ini. Milan sebenarnya ingin lanjut dengan Allegri, tapi menyiapkan Italiano terasa jaga-jaga sebelum semuanya berubah mendadak. Balik ke Spanyol, Real Madrid kabarnya siap melepas Gonzalo Garcia. Kesepakatan main yang tak kunjung stabil bikin Gonzalo Garcia mulai berada di persimpangan setelah sempat mencuri perhatian saat tampil di World Cup. Striker 22 tahun itu justru kesulitan menembus rotasi utama musim ini. Situasinya memicu minat banyak klub Eropa, seperti dilaporkan Fabrizio Romano. Dari Spanyol sampai Inggris ikut memantau. Madrid pun tak menutup pintu keluar, tapi tetap ingin pegang kendali perkembangan sang pemain. Jika Garcia ingin keluar, kiper Brighton juga tengah bersiap hengkang. Posisi kiper utama Brighton mulai goyah jelang musim panas. Bart Verbruggen yang baru 2 tahun lalu datang dari Anderlecht dengan mahar 20 juta euro kini justru membuka peluang pergi. Laporan Florian Plettenberg menyebut kiper 23 tahun itu sudah menerima beberapa tawaran menarik. Dengan Bayern dan Tottenham sempat masuk radar, situasinya makin rumit karena Spurs harus bertahan di Premier League agar transfer masuk akal. Brighton pun tak tinggal diam, mereka mulai berburu pengganti. Berbeda dengan Verbruggen, Andoni Iraola seperti memilih jalan lain. Situasi berubah cepat buat Andoni Iraola setelah memastikan bakal cabut dari AFC Bournemouth di akhir musim. Namanya sempat dikaitkan dengan Manchester United, tapi laporan Alex Krok memberi arah berbeda, peluang ke sana tidak terlalu kuat. Alih-alih ke Inggris, opsi pulang ke Athletic Club justru terasa masuk akal. Iraola punya ikatan emosional sejak kecil, bahkan pernah lama bermain di sana. Ia juga pernah menolak Tottenham Hotspur. Jadi keputusan karirnya cenderung profesional, bukan sekedar naik level. Menariknya, Kostas Tsimikas justru ditarik pulang ke Premier League. Kostas Tsimikas sempat seperti kehilangan arah setelah dipinjamkan ke Roma, apalagi sejak Milos Kerkez datang dan langsung mengunci posisi utama di kiri. Situasi berubah cepat. Laporan Sport24 menyebut Liverpool kini justru menghubunginya, memberi sinyal jelas bahwa ia masuk rencana musim depan. Kepergian Andy Robertson membuat lubang yang harus ditutup dan Tsimikas diproyeksikan jadi pelapis. Pertanyaannya, maukah ia menerima peran itu? Kedatangan Tsimikas nanti akan tetap berada di bawah kendali Slot. Kekalahan telak dari Paris Saint-Germain dengan agregat 4-0 menutup jalan Liverpool menuju trofi musim ini, sekaligus bikin posisi Arne Slot mulai dipertanyakan. Apalagi peluang ke Liga Champions juga belum aman, tapi arah klub ternyata jelas. Menurut David Ornstein lewat The Athletic FC Podcast, FSC tetap mau lanjut dengan Slot. Bahkan jika gagal finish 4 besar, mereka siap kasih waktu plus tambahan pemain di beberapa posisi inti. Sayangnya, rencana Slot sedikit terganggu dengan cedera parah Hugo Ekitike. Langkah Hugo Ekitike lagi naik bersama Liverpool, tapi semuanya berubah dalam satu malam di Liga Champions saat lawan PSG. Cedera Achilles yang dialaminya langsung terasa serius. Didier Deschamps kemudian memastikan cedera itu bukan cuma mengakhiri musim Ekitike, tapi juga menutup pintunya ke Piala Dunia 2026. Padahal Ekitike baru saja nyetel dengan timnas Prancis dan mulai mendapat tempat. Kehilangan ini jelas terasa buat tim juga. Meski begitu, Deschamps yakin dia bisa kembali. Tak cuma Liverpool, lini belakang Manchester United juga sedang krisis. Kartu merah yang diterima Harry Maguire saat lawan Bournemouth ternyata belum selesai. Ia sudah absen di laga kontra Leeds, tapi situasinya makin rumit. Menurut laporan The Athletic, FA menilai bek Manchester United itu bersikap tak pantas ke ofisial keempat usai diusir wasit. Keputusan pun keluar, tambahan larangan 1 laga plus denda. Artinya, duel penting lawan Chelsea harus dilewatkan. Di saat yang sama, Lisandro Martinez juga terancam absen lebih lama. Situasi ini bikin lini belakang United rawan.
Krisis pemain ini kian menyulitkan posisi Michael Carrick. Kekalahan 1-2 dari Leeds bikin suasana di internal Manchester United berubah arah setelah sempat memberi harapan di awal masa interim. Laju tim justru melambat, hanya 4 poin dari 4 laga terakhir, termasuk kalah dari Newcastle dan imbang lawan Bournemouth. Menurut laporan David McDonnell di Sport Bible, petinggi klub mulai mempertanyakan kelayakan Michael Carrick jadi pelatih tetap. Yang paling mengganggu, intensitas tim tetap rendah meski punya jeda 3 pekan plus camp latihan di Irlandia. Itu tadi 28 berita untuk hari ini. Menurut Soccermania mana yang paling mengejutkan? Yuk diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai jumpa besok.